di dalam tubuh kita terdiri dari banyak zat. Salah satunya adalah elektrolit. Elektrolit ini memiliki peran penting dalam fungsi tubuh kita. Elektrolit adalah partikel yang menjelma menjadi ion bermuatan negatif dan positif saat larut di dalam air. Karena memiliki muatan tersebut, elektrolit dapat menghasilkan reaksi listrik. Reaksi listrik pada ion memiliki peran penting di berbagai sistem tubuh manusia. Dalam darah, urin, jaringan tubuh, dan cairan tubuh kita lainnya terdapat zat yang bernama elektrolit. Elektrolit merupakan mineral yang membawa muatan listrik. Contohnya kalsium, klorida, magnesium, fosfat, kalium, dan natrium. Elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Zat kimia terkecil ini dibutuhkan oleh sel agar tubuh kita berfungsi dengan baik dan normal. Kita akan membahas tentang fungsi larutan elektrolit di dalam tubuh manusia. Ada banyak sekali elektrolit yang ada di dalam tubuh manusia, tapi di sini kita akan membahas bagian-bagian terbesar elektrolit yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu sodium atau Na+. Na+ ini berfungsi untuk membantu mengontrol cairan di dalam tubuh manusia yang berefek ke tekanan darah. Yang kedua, membantu fungsi otot dan saraf. Yang ketiga, membantu menyeimbangkan elektrolit di dalam tubuh manusia. Yang kedua yaitu klorida atau Cl-. Fungsi dari klorida adalah berperan penting untuk pencernaan. Yang kedua, membantu menyeimbangkan keasaman dan kebasahan tubuh, atau dalam kata lain memastikan pH tubuh kita agar tetap sehat. Dan yang ketiga, membantu menyeimbangkan elektrolit di dalam tubuh, yaitu kalium atau K+. Nah, fungsi dari kalium ini adalah yang pertama, membantu mengatur fungsi jantung dan tekanan darah. Yang kedua, membantu menyeimbangkan elektrolit di dalam tubuh. Yang ketiga, berfungsi untuk mengiring impuls saraf. Yang keempat, membantu kesehatan tulang. Dan yang kelima, penting untuk kontraksi otot. Kemudian magnesium atau Mg+. Nah, Mg+ ini berperan juga dalam tubuh manusia. Yang pertama, berperan penting dalam produksi DNA dan RNA. Yang kedua, membantu fungsi saraf dan otot. Yang ketiga, membantu pengaturan detak jantung. Yang keempat, membantu mengatur kadar gula di dalam darah. Yang kelima, meningkatkan sistem imun. Yang ada kalsium atau Ca+. Ca+ ini berfungsi di dalam tubuh. Yang pertama, penting bagi tulang dan gigi. Yang kedua, penting untuk pergerakan impuls saraf dan pergerakan otot. Kemudian ada hidrogen fosfat atau HPO42-. Nah, fungsi dari hidrogen fosfat dalam tubuh manusia adalah menguatkan tulang dan gigi. Yang kedua, membantu sel memproduksi energi yang dibutuhkan untuk perkembangan dan perbaikan jaringan. Selanjutnya yaitu bikarbonat atau HCO3-. Fungsi dari bikarbonat adalah di dalam tubuh manusia ini yang pertama, membantu tubuh mempertahankan pH yang sehat, dan yang kedua, membantu fungsi jantung. Jadi kita sudah membahas tentang fungsi elektrolit di dalam tubuh. Sekarang kita akan membahas tentang cara mengatasi kekurangan elektrolit di dalam tubuh. Salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang adalah gangguan elektrolit di dalam tubuh. Seperti istilahnya, kondisi ini terjadi karena terganggunya kandungan elektrolit di dalam tubuh, misalnya menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ketidakseimbangan elektrolit bisa memicu beragam gangguan pada fungsi tubuh manusia, seperti fungsi otak, irama jantung, dan kontraksi otot yang dipengaruhi kadar elektrolit. Pada kasus yang berat, gangguan elektrolit bisa menyebabkan gagal jantung, kejang, bahkan koma. Nah, sebelum terjadi masalah kesehatan yang serius, yuk kita cegah gangguan ketidakseimbangan elektrolit di dalam tubuh kita dengan berbagai cara berikut ini. Yang pertama, perhatikan asupan elektrolit sebelum dan sesudah berolahraga. Gangguan elektrolit biasanya dialami oleh atlet berforma tinggi. Penting bagi kita yang merencanakan olahraga berat untuk memperhatikan rutinitas sebelum dan sesudah latihan dengan memperhatikan asupan elektrolit yang memadai.
Kamu bisa siapkan minuman olahraga yang mengandung ion dan konsumsi suplemen mineral. Perhatikan kondisi tubuh selama latihan. Saat tubuh kekurangan elektrolit yang ditandai dengan rasa lemah, kram, atau pusing, jangan paksakan karena bisa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Kedua, yaitu mengubah diet dengan makanan kaya mineral. Perbaikan tercepat untuk mengatasi ketidakseimbangan elektrolit di dalam tubuh adalah dengan mengubah diet sehari-hari dengan asupan makanan yang kaya mineral seperti pisang, kismis, kurma, alpukat, kacang-kacangan, kentang, dan bayam. Makanan ini juga kaya nutrisi dan antioksidan yang akan membantu tubuh berfungsi lebih baik. Dan yang ketiga, perhatikan keseimbangan cairan di dalam tubuh. Cara terbaik untuk mencegah ketidakseimbangan elektrolit adalah dengan mempertahankan tingkat cairan yang ada di dalam tubuh. Karena itu, gangguan elektrolit banyak dialami oleh atlet yang kehilangan banyak sejumlah elektrolit ketika berolahraga atau mengikuti perlombaan. Sebaliknya, orang yang mengkonsumsi terlalu banyak air juga dapat membuang banyak elektrolitnya dan menyebabkan mereka kekurangan elektrolit. Keempat, yaitu diuretik untuk kelebihan cairan mineral di dalam tubuh. Sebagian orang dengan kondisi kelebihan mineral, garam, dan air di dalam tubuh mengalami diuretik. Sebagian pertolongan medis, cara ini dapat menghilangkan kelebihan elektrolit yang sama berbahayanya dengan kondisi kekurangan. Melalui diuretik, jumlah natrium yang membawa cairan di dalam darah dan diserap oleh ginjal bisa dikurangi. Hal itulah yang menyebabkan produksi urin meningkat sehingga cairan tubuh berkurang dan menurunkan hipertensi. Yang kelima, yaitu mengobati akar atau sumber penyakit. Ketidakseimbangan elektrolit banyak terjadi disebabkan oleh infeksi dan kondisi medis yang dialami seseorang. Jika cara terbaik adalah mengatasi akar masalahnya, beragam penyakit yang berkaitan dengan gangguan elektrolit bisa bermula dari masalah ginjal, tekanan darah, masalah penyalahgunaan zat, atau gangguan makanan. Memperbaiki sumber penyakit ini menjadi langkah pertama untuk menyelesaikan gangguan elektrolit. Sekian pembelajaran kita mengenai fungsi larutan elektrolit di dalam tubuh manusia dan cara menangani kekurangan larutan elektrolit di dalam tubuh. Minggu depan kita akan bertemu lagi masih dalam bab yang sama, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, tapi dalam subbab yang berbeda, yaitu cara larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Untuk itu jangan sampai ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.